Teman-teman, selamat datang di saluran luar angkasa kami, Antariksa X. Hari ini, kita akan bersama-sama memulai perjalanan yang mengasyikkan ke sudut-sudut alam semesta yang paling misterius. Saya langsung minta kalian untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa untuk membagikan pemikiran kalian di kolom komentar. Kencangkan sabuk pengaman. Kita mulai. Langit malam tampak tenang dan tidak berubah bagi kita. Tapi di balik ketenangan ini, tersembunyi dunia tak terbatas, penuh gerakan, cahaya, dan misteri. Hari ini kita akan melihat ke tempat di mana bintang-bintang lahir dan mati, di mana seluruh kota bintang, galaksi, mengapung di angkasa seperti pulau-pulau di lautan. Masing-masing adalah sebuah cerita, terkadang kuno, terkadang baru dimulai. Kita akan melihat bentuk-bentuk yang luar biasa, fenomena aneh, dan objek-objek terjauh yang pernah ditemukan. Kita akan menyelam dalam keindahan dan skala yang tidak mungkin dijangkau oleh mata. Dan, mungkin, dalam keheningan kosmik ini, kita akan berhasil memahami betapa besarnya semua yang mengelilingi kita. Dan betapa banyak lagi yang harus ditemukan. Bayangkan alam semesta sebagai samudra, besar, tanpa batas, tanpa cakrawala. Dan di samudera kosmik ini, seperti kepulauan yang mengambang galaksi-galaksi berlayar. Setiap pulau adalah dunia, penuh bintang, nebula, debu misteri dan mungkin kehidupan. Galaksi adalah blok bangunan alam semesta. Ada ratusan miliar, dan di setiap galaksi bisa ada ratusan miliar bintang. Kita hidup di salah satunya, Bima Sakti. Tapi ini hanya setetes air di lautan yang tak terbatas. Kalau dilihat dari kejauhan, galaksi-galaksi tampak seperti titik-titik cahaya kecil. Tapi tahu tidak, kalau kita mendekat, kita akan melihat spiral raksasa, inti yang bersinar, pusaran gas, kelahiran bintang-bintang baru yang bergejolak, dan tarian gravitasi materi gelap. Beberapa di antaranya, seperti galaksi Andromeda besar, terlihat hampir mirip dengan galaksi kita sendiri. Yang lain sama sekali asing, terentang, terdistorsi, seolah ditarik oleh tangan alam semesta itu sendiri. Hal yang paling menakjubkan adalah ukurannya. Beberapa galaksi berukuran kecil, galaksi kerdil, hampir tidak mampu menampung beberapa juta bintang. Tapi yang lain benar-benar kolosal. Contohnya, galaksi IC 1101 adalah salah satu yang terbesar yang diketahui. Untuk menyeberangi galaksi sebesar ini dengan kecepatan cahaya, dibutuhkan waktu sekitar 4 juta tahun. Itulah betapa luasnya satu galaksi saja. Tapi tahu tidak, ini bukan hanya tentang ukuran. Setiap galaksi menjalani kehidupannya sendiri. Mereka punya kelahiran saat awan gas bergabung. Ada masa muda saat gugus bintang terbentuk. Lalu datanglah kedewasaan saat lubang hitam supermasif terbangun di intinya. Dan setelah itu penuaan dimulai. Galaksi perlahan memudar, bintang-bintangnya mati, dan lebih sedikit bintang baru yang lahir. Beberapa galaksi memancarkan energi yang luar biasa. Quasar, misalnya. Ini adalah inti galaksi-galaksi jauh, di mana lubang hitam supermasif melahap materi begitu cepat, sehingga mereka menciptakan berkas energi yang menyilaukan. Kita melihat cahaya mereka, meskipun galaksi itu sendiri mungkin sudah tidak ada miliaran tahun yang lalu. Kita sedang melihat masa lalu mereka. Dan sekarang, ini fakta menarik. Menurut kalian, galaksi terjauh yang pernah ditemukan oleh manusia itu apa? Jawabannya adalah galaksi yang disebut JNZ-11. Jaraknya sangat jauh, sehingga cahayanya menempuh perjalanan ke kita selama lebih dari 13,4 miliar tahun. Itu berarti kita melihatnya seperti saat galaksi itu baru berusia 400 juta tahun setelah Big Bang. Ini adalah salah satu gambar tertua dan terjauh yang pernah tersedia bagi mata manusia. Yang lebih menakjubkan lagi adalah cahayanya masih sampai ke kita. Cahayanya redup, hampir tidak terdeteksi, tapi sudah ditangkap dengan teleskop canggih, termasuk Hubble dan James Webb. Mungkin galaksi itu sendiri sudah tidak ada, tapi jejaknya di angkasa masih tetap ada. Kenapa ini penting? Nah, karena dengan mengamati galaksi-galaksi kuno seperti itu, kita sebenarnya sedang melihat masa lalu alam semesta itu sendiri. Ini seperti membolak-balik album masa kecil kosmos, di mana halaman-halamannya terbuat dari cahaya. Cahaya yang butuh miliaran tahun untuk sampai ke kita. Beberapa galaksi sangat kecil sehingga hampir menyatu dengan debu antar galaksi. Dan yang lain, ya, mereka agresif. Mereka bertabrakan, saling menelan, dan menciptakan bentuk baru. Bayangkan saja dua gerombolan bintang kolosal yang bertabrakan dalam tarian gerak lambat, mendekat selama jutaan tahun. Dari kekacauan ini,
bintang-bintang baru lahir, debu berkumpul menjadi cincin, dan kekacauan berubah menjadi harmoni. Tahu tidak, kadang-kadang rasanya seperti galaksi punya akal sendiri. Seolah-olah, mereka sebenarnya mencari keseimbangan. Tabrakan mereka bukan hanya tentang kehancuran, itu semacam cara untuk memulai yang baru. Dan ya, Bima Sakti kita sendiri tidak sendirian di luar sana. Di sekitarnya, ada puluhan galaksi pendamping. Dan sekitar 4 miliar tahun lagi, galaksi kita akan bertabrakan dengan Andromeda. Tapi jangan khawatir, jarak antar bintang sangat besar sehingga hampir tidak ada tabrakan langsung yang akan terjadi. Sebaliknya, kedua galaksi akan bergabung menjadi satu. Galaksi berbentuk oval yang sangat besar yang akan berputar perlahan. Galaksi ini sudah punya nama sementara, Milkomeda. Tahu tidak, menarik untuk bertanya-tanya, apakah ada yang akan melihat ini dari luar? Mungkin dari galaksi lain? Tapi kalaupun tidak, kita sudah mengerti alam semesta bukanlah kekacauan. Ini adalah struktur yang agung, di mana setiap elemen, galaksi, bintang, nebula, terhubung dengan yang lain dalam tarian agung waktu dan ruang. Ketika kita melihat galaksi, kita belajar untuk melihat bukan hanya jarak, tapi juga kedalaman waktu. Bagaimanapun, bahkan cahaya dari galaksi terdekat pun menempuh perjalanan jutaan tahun untuk sampai ke kita. Semua yang kita lihat itu selalu masa lalu. Di ruang angkasa, tidak ada masa kini. Hanya ada ingatan yang tertangkap dalam sinar cahaya. Mungkin, di suatu tempat di galaksi lain, seseorang sedang melihat Bima Sakti, sama seperti kita melihat JNZ-11. Dan, ya, mungkin mereka melihat kita, bukan seperti kita sekarang, tapi seperti kita jutaan tahun yang lalu. Setiap galaksi adalah sebuah cerita, terkadang cerah seperti kilatan supernova, terkadang tenang dan dalam seperti cahaya dari galaksi kerdil di tepi alam semesta. Perjalanan kita baru saja dimulai. Kita sudah melihat galaksi sebagai pulau, tapi sebentar lagi akan terungkap bahwa setiap galaksi punya ceritanya sendiri. Galaksi, ya, mereka bukan hanya kumpulan bintang. Mereka adalah struktur kompleks yang hidup, penuh misteri dan kejutan. Dan tahukah kamu, semakin kita mempelajarinya, semakin kita takjub. Karena di dalam pulau-pulau bercahaya di alam semesta ini, ada rahasia yang bisa sepenuhnya mengubah cara kita melihat kosmos. Beberapa galaksi, mereka terlihat seperti penyair ruang angkasa, spiral yang anggun, persis seperti Bima Sakti kita. Tapi yang lainnya, mereka sepertinya melanggar semua aturan. Ada galaksi yang berbentuk cincin, seolah-olah mereka memeluk kekosongan. Dan kemudian, ada yang terlihat seperti tetesan, terkoyak dan meregang, seolah-olah seseorang menariknya ke segala arah. Ini sebenarnya bisa jadi jejak tabrakan, karena galaksi sering bertabrakan satu sama lain, seperti penari dalam waltz kosmik yang lambat. Tabrakan antar galaksi, jujur saja, adalah beberapa peristiwa paling spektakuler di alam semesta. Tapi, meskipun peristiwa ini sangat besar, bintang-bintang di dalam galaksi hampir tidak pernah bertabrakan satu sama lain. Jarak di antara mereka terlalu jauh. Ketika dua galaksi bertabrakan, itu seperti dua awan asap yang saling menabrak. Mereka melewati satu sama lain, dan kemudian mereka mulai bergabung menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Di tengah tabrakan galaksi, terbentuk wilayah pembibitan bintang raksasa. Jutaan bintang lahir dari kekacauan ini, menciptakan keindahan luar biasa di alam semesta. Tapi tidak semua hal di galaksi mengikuti aturan seperti itu. Beberapa di antaranya berperilaku dengan cara yang sangat aneh. Ada galaksi yang hampir tidak memiliki materi gelap sama sekali. Zat ini tidak bisa dilihat, kamu tidak bisa menyentuhnya, tapi kamu pasti bisa merasakan gravitasinya. Para ilmuwan telah lama percaya bahwa materi gelap membentuk sebagian besar massa galaksi. Dan sekarang, galaksi tanpa materi gelap. Bagaimana galaksi-galaksi ini bisa ada? Mengapa mereka tidak hancur begitu saja? Sampai saat ini, belum ada jawaban yang pasti. Ini tetap menjadi sebuah misteri. Ada juga kamu tahu, contoh sebaliknya. Galaksi yang hampir seluruhnya terdiri dari materi gelap. Di galaksi-galaksi ini, bintang sangat sedikit sehingga mereka hampir tidak terlihat. Namun, mereka sebenarnya sangat besar dan sangat masif. Bayangan-bayangan dalam kegelapan ini, ya, mereka memberitahu kita bahwa kosmos jauh lebih rumit daripada yang pernah kita bayangkan. Beberapa galaksi bersinar sangat terang bahkan, sehingga mereka mengalahkan ribuan galaksi biasa yang digabungkan.
Inilah yang kita sebut galaksi aktif. Di pusatnya ada lubang hitam supermasif, tersembunyi, melahap gas dan debu, dan dalam prosesnya melepaskan energi dalam jumlah besar. Inti galaksi ini dapat memancarkan dalam rentang radio, sinar X, dan bahkan sinar gamma. Di sekelilingnya ada jet-jet kuat ini, menyembur jutaan tahun cahaya. Galaksi aktif adalah galaksi dengan inti yang sangat energik, memancarkan cahaya dan partikel ke seluruh penjuru. Energi luar biasa dari inti mereka dapat memengaruhi galaksi di sekitarnya, bahkan mengubah struktur dan evolusi wilayah luas di alam semesta. Tapi bukan hanya radiasinya yang membuat mereka begitu menarik. Beberapa galaksi berputar lebih cepat dari yang seharusnya, jika kita hanya mempertimbangkan massa materi yang terlihat. Ini, jujur saja, adalah salah satu argumen utama untuk keberadaan materi gelap. Seolah-olah ia memeluk galaksi dengan lembut, tidak membiarkannya hancur. Tanpanya, bintang-bintang di pinggiran akan melayang begitu saja ke dalam kekosongan. Tapi mereka tetap di tempatnya, jadi, seseorang atau sesuatu pasti menahannya. Terkadang, para astronom menemukan galaksi-galaksi soliter ini. Kamu tahu, jenis yang ada di wilayah ruang angkasa yang paling kosong. Di sekelilingnya, tidak ada galaksi lain sejauh jutaan tahun cahaya. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Mengapa mereka sendirian? Ini seperti kisah seorang pengembara yang tersesat di padang tak berujung alam semesta. Kamu tahu, mungkin mereka terlempar dari gugus akibat beberapa permainan gravitasi, atau mungkin mereka lahir dalam kesendirian, dan selalu sendirian. Dan kemudian ada yang disebut galaksi hantu ini. Mereka sangat redup, hampir tidak terlihat. Sungguh, orang menyebutnya galaksi ultra difus. Mereka sebesar Bima Sakti tapi, dengan bintang sebanyak galaksi kerdil. Bayangkan sebuah kota yang sangat luas, namun hanya beberapa lampu kecil yang menerangi kegelapan malamnya. Galaksi-galaksi ini tidak bersinar terang, tetapi menyimpan banyak rahasia. Mereka dapat memberitahu kita tentang alam semesta awal, dan bagaimana struktur pertama terbentuk. Ada galaksi yang begitu jauh dari kita, sehingga cahayanya membutuhkan miliaran tahun untuk mencapai kita. Kita melihatnya seperti apa adanya di masa muda alam semesta. Di antara mereka ada objek yang ada hanya beberapa ratus juta tahun setelah ledakan besar. Ini seperti mengintip arsip kuno kosmos. Galaksi-galaksi ini kecil, tidak stabil, tetapi bintang-bintang sudah terbentuk di dalamnya. Evolusi kimia dimulai. Kamu tahu, justru objek-objek semacam inilah yang menunjukkan kepada kita bagaimana, dari kekacauan gas purba, struktur alam semesta lahir. Beberapa di antaranya, sangat terang. Mengapa demikian? Mungkin badai pembentukan bintang berkobar di dalamnya. Atau mungkin mereka bertabrakan dengan galaksi lain, memicu ledakan bintang baru. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi dapat memengaruhi tingkat kecerahan galaksi dengan melahap materi di sekitarnya. Saat materi jatuh ke dalam lubang hitam, energi yang sangat besar dilepaskan, menciptakan inti galaksi aktif yang sangat terang. Pencarian jawaban di alam semesta terus berlanjut, mendorong kita untuk terus mengamati dan bertanya. Salah satu penemuan paling menakjubkan adalah bahwa beberapa galaksi menghilang. Tentu saja, tidak secara harfiah. Tetapi para astronom mengamati bagaimana inti galaksi aktif tiba-tiba padam, seolah-olah senter dimatikan. Peredupan galaksi ternyata bisa terjadi jauh lebih cepat dari yang diduga, bukan dalam jutaan tahun, melainkan hanya dalam beberapa dekade hingga ratusan tahun. Apa penyebab mekanisme ini? Mengapa prosesnya begitu cepat? Ada beberapa kemungkinan penjelasan mengapa galaksi tampak meredup. Mungkin lubang hitam di pusat galaksi menghalangi cahaya, atau mungkin metode pengamatan kita belum cukup akurat untuk menangkap semua detailnya. Kita juga mengamati Break Time Point Tail 5, apa yang disebut galaksi kanibal. Ini adalah galaksi yang benar-benar memakan yang lain. Bima Sakti adalah salah satunya. Ia telah memakan beberapa galaksi kerdil, dan saat ini galaksi Andromeda ke arahnya. Dalam sekitar 4 miliar tahun, mereka akan bertabrakan dan bergabung menjadi satu galaksi raksasa. Jangan takut, ini akan menjadi proses yang lambat dan megah. Penggabungan tidak akan menghancurkan bintang-bintang,
tetapi akan menciptakan arsitektur kosmos yang baru. Kamu tahu, mungkin pada saat itu, bumi sudah akan dihuni oleh bentuk kehidupan lain, atau, ya, umat manusia akan tinggal di tempat lain. Semua contoh ini benar-benar menunjukkan satu hal, galaksi benar-benar menakjubkan dan beragam. Di dalamnya kamu dapat menemukan keindahan, kekacauan, dan jujur saja, keteraturan juga. Mereka bisa kesepian atau ramah, terang atau redup, stabil atau, ya, meledak. Galaksi adalah bukti hidup bagaimana alam semesta berevolusi. Ketika kita mempelajari galaksi, kita akhirnya belajar tidak hanya tentang mereka, tapi juga tentang diri kita sendiri. Karena kamu tahu Bima Sakti, itu rumah kita. Dan mungkin di antara semua pulau bintang yang tak terhitung jumlahnya ini, ada orang lain di luar sana, juga menatap langit dan mengagumi keindahan alam semesta. Di mana alam semesta berakhir? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya tersembunyi miliaran tahun cahaya dan rahasia yang baru mulai kita pahami. Untuk menyentuh batas yang bisa kita pahami, yuk kita lakukan perjalanan istimewa menuju galaksi terjauh yang pernah ditemukan manusia. Kita mulai penerbangan kita dari bumi. Bayangkan, bola biru di kegelapan, dikelilingi oleh miliaran bintang. Kita melesat menembus ruang angkasa, meninggalkan Bima Sakti, galaksi kita, di belakang. Pola bintang yang akrab nebula galaksi tetangga, semuanya tertinggal. Perjalanan kita maju dan mundur dalam waktu secara bersamaan. Karena semakin jauh kita melihat, semakin kuno gambaran yang kita lihat. Cahaya tidak bergerak seketika, bahkan sinar matahari mencapai kita dalam 8 menit. Dan ketika kita berbicara tentang galaksi yang jauh, kita bicara tentang miliaran tahun. Artinya, kita mengamati mereka seperti apa adanya di masa lalu yang jauh. Setiap galaksi seperti itu, seperti foto, yang membeku dalam waktu. Dan di antara objek-objek tak terhitung di alam semesta, para ilmuwan menemukan jejak unik, cahaya yang samar, hampir tak terlihat dari galaksi yang ada hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Namanya JNZ-11. Ini adalah salah satu objek tertua dan terjauh yang diketahui manusia. Apa yang kita lihat saat mengamati JNZ-11? Ini bukan galaksi raksasa dengan miliaran bintang seperti Bima Sakti kita. Galaksi ini tip-sensitive dan tumbuh dengan cepat. Pada dasarnya, kita melihat galaksi ini di mouths of babe bayinya. Galaksi ini baru mulai terbentuk, dan sudah berhasil mengumpulkan bintang dan debu yang nantinya bisa membentuk planet. Ini adalah jendela ke masa ketika alam semesta baru mulai hidup. Jadi, para ilmuwan sebenarnya bisa menemukan JNZ-11 berkat teleskop Hubble, dan kemudian data itu disempurnakan menggunakan teleskop James Webb. Cahaya inframerah dari galaksi ini diregangkan oleh perluasan alam semesta. Cahaya itu bergeser ke bagian merah dari spektrum. Ini adalah efek yang dikenal sebagai pergeseran merah. Bayangkan betapa sulitnya menangkap sinyal yang begitu lemah. Ini seperti mencoba menangkap bisikan di tengah badai. Tapi teleskop modern bisa fokus pada satu area langit selama berminggu-minggu, menangkap kilauan terkecil. Dan ini dia, sebuah gambar dengan hanya 1 piksel redup. Tapi piksel ini adalah cahaya yang datang kepada kita dari awal waktu. JNZ-11 bukan satu-satunya. Hari ini, kita tahu puluhan galaksi kuno. Misalnya Hedei Saturn, kandidat untuk galaksi yang lebih jauh lagi. Para ilmuwan percaya bahwa galaksi ini mungkin lebih tua dari JNZ-11. Jika ini terbukti, kita bisa melihat lebih jauh ke masa lalu. Sekarang bayangkan, kamu melihat ke langit dan melihat titik samar. Di dalamnya, miliaran bintang. Beberapa di antaranya mungkin telah meledak, membentuk elemen-elemen berat. Elemen-elemen ini kemudian menjadi dasar bagi dunia masa depan, seperti bumi. Ini berarti bahwa sejarah alam semesta bukan hanya tentang jarak, tetapi juga tentang asal-usul kita. Mungkin, di suatu tempat di galaksi-galaksi yang jauh ini juga ada kondisi untuk kehidupan. Tentu saja, ini hanya hipotesis. Kita tidak tahu apakah materi kompleks telah berkembang di sana. Tetapi jika dipikir-pikir, alam semesta hampir segera setelah kelahirannya mulai membangun bintang dan galaksi. Dan ini adalah fakta yang menginspirasi. Apa yang dikatakan penemuan ini kepada kita? Mereka menunjukkan betapa besar dan tuanya alam semesta. Tetapi mereka juga mengingatkan kita bahwa kita mampu memahami dan menjelajahinya. Kita adalah sebuah bangsa di planet kecil, tetapi kita memiliki alat yang memungkinkan kita melihat miliaran tahun ke belakang. Ini adalah keajaiban sejati.
Menariknya, dengan jarak sejauh ini, kita tidak akan pernah bisa secara fisik mencapai dunia-dunia yang jauh itu. Perluasan alam semesta membuat mereka semakin tidak terjangkau. Beberapa galaksi telah melewati cakrawala yang dapat diamati. Kita tidak akan pernah melihat cahaya mereka lagi. Cahaya itu tidak akan sempat mencapai kita. Tapi ini bukan alasan untuk bersedih. Bahkan jika kita tidak bisa mencapai galaksi-galaksi ini, mereka menginspirasi kita. Mereka memberi kita tujuan untuk memahami, mencari, mengagumi. Mereka mengingatkan kita bahwa tempat kita di alam semesta bukan di tengah, tetapi juga bukan di pinggir. Kita adalah bagian dari sejarah besar yang masih ditulis. Perjalanan ke sudut terjauh alam semesta bukan hanya pencapaian ilmiah. Ini adalah tindakan spiritual. Kita seolah bertanya, dari mana semuanya dimulai? Dan mendapatkan jawaban dalam bentuk cahaya samar yang telah menempuh perjalanan miliaran tahun untuk sampai kepada kita. Cahaya ini menceritakan tentang awal bintang-bintang, tentang elemen-elemen pertama, dari mana dunia kemudian muncul. Dan, mungkin, kehidupan. Pada tahap pengamatan ini, kita hanya memiliki cahaya dan dugaan, tapi segera, berkat teleskop James Webb dan observatorium baru di masa depan, kita tidak hanya bisa menemukan galaksi-galaksi seperti itu, tetapi juga mempelajari komposisi, struktur, bahkan mungkin atmosfer planet-planet pertama. Dan kemudian perjalanan ke ujung cahaya tidak hanya akan menjadi simbolis, tetapi juga lebih nyata. Kita tidak hanya akan bisa melihat masa lalu, tetapi juga lebih memahami masa kini. Karena semakin dalam kita melihat ke alam semesta, semakin banyak kita memahami tentang diri kita sendiri, tentang dari mana kita berasal, dan kemana kita bisa pergi. Jadi, akankah perjalanan kita berakhir? Sepertinya tidak. Karena begitu kita menemukan jawaban, muncul pertanyaan baru. Dan disinilah letak keindahannya. Karena mungkin, hal yang paling menakjubkan tentang alam semesta yang tak terbatas, adalah bahwa ia akan selalu memanggil kita untuk terus maju. Selama beberapa tahun terakhir, teleskop luar angkasa James Webb telah merevolusi pemahaman kita tentang galaksi, mengungkapkan keajaiban dari masa-masa paling awal hingga lingkungan kosmik terdekat. Sekarang, kita memulai perjalanan melalui alam semesta yang, hingga saat ini, tersembunyi di balik tabir cahaya inframerah. Ketika Webb mengintip ke sudut-sudut langit yang jauh, para ilmuwan menciptakan peta terbesar alam semesta, membentang 13 miliar tahun sejarah, hampir 800.000 galaksi, banyak diantaranya tidak terlihat oleh teleskop di masa lalu. Ini seperti pola butiran pasir yang tersebar di lautan kosmik, setiap pola menyimpan rahasianya sendiri. Salah satu penemuan paling menakjubkan adalah galaksi bernama MOMZ15, yang ada hanya 280 juta tahun setelah Big Bang. Cahayanya menempuh perjalanan ke kita selama 13,5 miliar tahun untuk mengatakan, aku adalah salah satu galaksi pertama. MOMZ15 ternyata padat tapi terang, sudah mengandung karbon dan nitrogen, artinya generasi bintang baru sudah lahir di sana. Tapi ini bukan satu-satunya cerita yang luar biasa. The Big Wheel, galaksi berbentuk cakram yang mengembang, hanya 2 miliar tahun setelah fajar waktu. Bagaimana ia terbentuk begitu cepat menjadi bentuk yang begitu sempurna, seperti roda dalam sebuah mesin, tetap menjadi misteri. Ia sudah memiliki lengan spiral dan tingkat rotasi yang tinggi, yang mengejutkan para ilmuwan, karena model menunjukkan struktur seperti itu seharusnya terbentuk lebih lambat. Webb tidak berhenti hanya pada keajaiban tunggal. Ia menangkap 1678 gugus galaksi, terletak sekitar 12 miliar tahun cahaya dari kita. Dalam keluarga-keluarga kuno ini, galaksi-galaksi saling menempel, bertabrakan, dan, melahirkan badai bintang-bintang baru. Belum lama ini, kita berpikir bahwa galaksi spiral yang kuat muncul cukup terlambat. Tapi Webb menemukan Zulong, sebuah galaksi yang spiralnya sebenarnya terbentuk hanya dalam 1 miliar tahun pertama setelah Big Bang, pada jarak 12,8 miliar tahun cahaya. Lengan-lengannya sudah melingkar, intinya, dewasa. Ini seperti kamu tahu, melihat seorang remaja yang sudah menjadi dewasa, sangat awal dan sangat tepat. Kamu tahu, Webb tidak hanya menemukan bentuk-bentuk sempurna itu, tetapi juga yang disebut monster merah ini. Galaksi-galaksi besar dan berdebu yang secara aktif membentuk bintang, namun bersembunyi di dalam awan debu kosmik.
Mereka menerangi alam semesta awal dengan kilatan merah, mengubah hingga 80% gas mereka menjadi massa bintang. Ini jujur saja pengingat yang begitu jelas, alam semesta tidak selalu mulus dan rapi. Kadang-kadang, ia penuh dengan kekacauan dan kontras yang menakjubkan. Dan, ya, kita tidak bisa melupakan galaksi tik merah kecil. Mereka kecil, padat, tetapi dengan pusat yang sangat terang, seolah-olah mereka menyembunyikan lubang hitam aktif yang memanaskan gas hingga suhu yang benar-benar luar biasa. Semua penemuan ini seperti, kunci yang membuka pintu ke ruangan rahasia alam semesta. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa kosmos jauh lebih aktif, jauh lebih muda, dan jujur saja lebih beragam dari yang pernah kita duga. Seolah-olah James Webb memberitahu kita, kamu tidak bisa membatasi alam semesta dengan apa yang sudah kamu ketahui. Ia selalu siap mengejutkanmu.